ينادون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت Nah, jadi antara penutup dan pembuka surat itu nyambung ternyata. Nah, begitu siapa yang menciptakan? Padahal Al-Quran turun itu kan bertahap dan dan tidak urut dalam turunnya. Tapi ketika dikodifikasi menjadi satu mushaf, kok bisa itu antara pembuka dan penutup. Belum lagi nanti kita bicara soal tauhid rububiyah, milkiyah dan ilahiyah. Ada satu ulama yang mengatakan urutan surat An-Nas yang dimulai dari Malik, Ilah, Rob dulu ya. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, jinnati wan nas. Nah, itu kan jadi ada apa ilah dulu ya. Qul a'udzu birabbin nas, Rob dulu, Malik, terus baru ilah. Itu bukan tanpa makna. Jadi itu ada hierarki gitu. Rob itu maknanya adalah pemilikan. Jadi bukan kepemilikan. Kalau Rob itu mengasuh atau merawat, maka ada istilah al-ummu robbatul bait.
adalah pengasuh dalam rumah. Maksudnya kalau mengasuh itu siapa saja bisa melakukan. Misalnya Bu Eni punya peliharaan kucing di rumah, ya kan? Siapa saja bisa mengasuh itu. Saya punya tanaman, rumah saya rawat dengan baik. Itu roh. Naik ke atas, roh itu malik. Kalau sudah malik, yang artinya raja, itu lebih spesifik. Kalau roh itu kan siapa aja bisa melakukan. Tapi kalau malik, itu kan mungkin dalam satu komunitas hanya satu. Kita punya ketua ya Bu Hera aja, gitu. Jadi malik itu diambil satu orang atau orang terkecil dari satu komunitas. Itu malik. Nah, kalau sudah ilah, itu sudah lebih atas lagi. Tidak ada yang lain. Ya Tuhan, ya sudah Allah itu malik ilah. Kemudian pengucapan kata la ilaha illallah itu secara redaksi sebetulnya bisa aja sih redaksinya itu al ilah Allah gitu aja misalnya. Kalau dalam ilmu nahwu itu kan al ilahu Allah misalnya begitu. Itu bisa. Tetapi kenapa di situ digunakan la nafiyah yang disampaikan dulu? Ya. Kemudian ada ilahnya di sini. Itu ada peniadaan, lalu kemudian penetapan. Kan beda ya Bu kalau saya bilang gini. Saya Pak Taufik bilang gini, betul dari Pak Taufik. Saya mencintai Bu Hera misalnya. Pak Taufik ngendikan gitu. Kan beda dengan di dunia ini tidak ada yang mencintai kecuali Bu Hera. Gimana coba artinya? Beda kan? Nah, kalau saya mencintai seseorang, beda dengan tidak ada yang mencintai di dunia ini kecuali. Nah, itulah makna dari la ilaha illallah. Mungkin itu tambah dari saya, Pak Bu. Nanti bisa kita lanjutkan. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun, sebesar titik yang ada di permukaan biji kurma. Tafsirnya ya? Tafsir diambil dari Syed Abdul Rahman bin Nasir. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, termasuk dalam hal tersebut amalan hati maupun anggota badan, termasuk juga setiap pelaku perbuatan maupun anggota badan, termasuk juga setiap pelaku perbuatan baik manusia atau jin, kecuali kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan. Karena itulah Allah berfirman, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, ini merupakan syarat bagi seluruh amal perbuatan. Tidak sah, tidak diterima, tidak diberikan balasan pahala, dan tidak diancam dengan siksa kecuali dengan keimanan. Karena perbuatan tanpa keimanan adalah seperti ranting-ranting pohon yang tiang akarnya atau seperti bangunan di atas air, maka iman itu adalah asas dasar dan fondasi dibangun di atas segala sesuatu. Syarat ini harus dicermati lebih baik pada setiap perbuatan yang umum, bahwa sesungguhnya semua itu disyaratkan dengannya. Maka mereka itu yaitu orang-orang yang menyatukan antara keimanan dan amal saleh masuk ke dalam surga yang mengandung segala hal yang dikehendaki oleh jiwa dan dinikmati oleh mata, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Maksudnya
tidak sedikit dan tidak pula banyak dari apa yang telah mereka kerjakan merupakan kebaikan. Akan tetapi mereka akan mendapatkan balasannya secara penuh dan sempurna bagi lagi berlipat-lipat ganda yang banyak sekali. Surat An-Nisa ayat 124 dan ayat surat An-Nahl 97 ini kalau melihat redaksinya ini hampir sama ya. Yang ditanyakan sekarang ini loh, Allah memberikan sesuatu peringatan apa ya, itu bahwa seorang manusia itu baik laki-laki maupun perempuan beramal baik maupun jelek itu sama-sama akan mendapatkan punishment ya. Yang baik ya dia akan menuju ke surga. Jadi mungkin ini dilengkapi dengan keterangan surat Az-Zilzal, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi akhirnya kita sebagai orang Aisyah ya, kalau mau menghayati ayat ini maka dia akan pinter-pinter ya. Aku rugi nek orang melaksanakan sesuatu kebaikan dan di sini tempat ladangnya untuk beramal soleh ya. Ladang untuk beramal soleh, maka ya kita harus berlomba-lomba wasabil untuk mendapatkannya. Saya kira itu secara singkat aja. Semuanya yang kita lakukan itu fondasinya adalah keimanan kepada Allah, gitu ya. Jadi laki-laki maupun perempuan diberikan balasan yang sama dalam mengerjakan amal soleh. Maka apa yang disampaikan tadi di surat Al-Fatihah kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Taufik, salah satu agama itu ditanya, apa sih sebetulnya akidah panjenengan itu apa? Ya pokoknya yang penting berbuat baik. Bagus kan berbuat baik. Kak sholat gak apa-apa sih, penting apik nang wong. Percuma sholat tapi Kejawen ini. banyak itu kalimat-kalimat disampaikan oleh masyarakat kita. Percuma poso, percuma ini, percuma tapi tidak baik. Maka semua yang kita lakukan seperti disampaikan di surat An-Nisa itu tadi, bahwa fondasi semua amal kita itu adalah keimanan kepada Allah. Tanpa iman, tanpa akidah, tanpa kepercayaan yang penuh kepada Allah, maka semuanya akan sia-sia. Itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Umi bisa cari artinya, ada di situ. Wa qadimna ya, surat Al-Furqan ayat 23 itu menjadi penjelas bahwa keimanan itu kayak kuncinya gitu loh Bu. Jadi kita mau masuk ke satu rumah itu banyak barangnya ya, lalu kita mau ngambil tapi tidak punya kunci. Yang kala itu patriarkinya sangat kental, dan itu sebetulnya hampir di seluruh peradaban dunia sebelum Arab itu semua merendahkan perempuan. Memang peradaban Yunani itu kalau ada perempuan menstruasi itu diasingkan. Sementara di Quran bilang apa? Wayas alunaka anil mahil qul huwa adza. Terus hadis Nabi mengatakan misalnya yang ceritanya Aisyah itu, bahwa Aisyah itu pernah loh ketika mens lalu minum ya, kemudian Rasulullah minum di bekas minumnya Aisyah. Nah itu penegas bahwa sebetulnya ya perempuan menstruasi itu ya nggak usah dijauhkan gitu. Jadi ketika dalam keadaan dia sedang merasakan sakit, perempuan itu jadi sakit secara fisik kan sebetulnya ketika menstruasi, mungkin nanti dokter Irma bisa menjelaskan secara kedokterannya ya bagaimana
proses apa istilahnya? Yang terkait dengan reproduksi, dan terus ketika perempuan itu mengalami menstruasi itu sebetulnya secara psikologis atau secara fisik kan ada hal-hal yang tidak nyaman yang dirasakan. Lah sudah begitu kok ya diasingkan begitu. Nah tapi Islam tidak begitu. Jadi jauhi perempuan itu ketika menstruasi itu nggak boleh berhubungan begitu. Tapi jangan kemudian diasingkan seperti di peradaban Yunani. Menjauhi itu makna majasi ya? Makna majazi. Jadi ya berhubungan itu kan ya tidak boleh, tapi untuk hal-hal yang lain kan masih dibolehkan. Jadi betul itu maknanya adalah majazi. Nah jadi menjadi perempuan dalam peradaban sebelum Arab maupun ketika sebelum datangnya Islam itu hampir semua merendahkan perempuan. Katanya misalnya di India itu kalau ada suami meninggal nanti perempuannya kan dibakar ya ngaben itu, nanti perempuannya juga ikut. Terus perempuan itu dianggap bisa diwariskan. Nah itu di surat An-Nisa ayat berapa ini? Jadi dengan hormon yang diberikan itu ternyata Allah itu juga memberikan kelebihan-kelebihan dan juga memberikan kekurangan-kekurangan gitu. Artinya Allah itu memilih, jadi memilih di mana hormon-hormon dari wanita itu bisa menjadi baik gitu ya, dan bisa juga menjadi sesuatu yang buruk gitu. Tapi itu pun sebagai apa ya, bisa suatu itu adalah cobaan, bisa juga itu adalah rahmat. Tinggal kita aja yang bisa memahami, jadi memahami bahwa Allah itu memberikan sesuatu itu pasti ada sesuatunya untuk meningkatkan keimanan kita kan gitu aja. Jadi memang secara hormonal ada beberapa perubahan-perubahan, jadi baik itu perubahan fisik maupun perubahan dari rohani kita gitu. Sehingga pada saat kegiatan menopause karena ada perubahan hormon itu bisa menyebabkan menjadi moodnya itu menjadi berubah gitu ya. Jadi lebih mudah untuk emosi, mudah untuk marah-marah, mudah untuk kecapean. Jadi ada hormon maupun tidak ada hormon itu sama gitu.